Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita sharing aja santai, yaitu tentang kenapa saham-saham batubara longsor ya untuk hari perdagangan kemarin ya. Terus kemudian strategi kita profit di saham-saham komoditas khususnya batubara itu mungkin nanti saya sharing juga. Nah, ini di hari Sabtu ya teman-teman. Hari Sabtu tanggal 12 Agustus. Kemarin perdagangan hari Jumat kemarin banyak yang longsor ya di watchlist saya ya. Tapi saya sudah masuk beberapa yang hijau itu ya, akses saya dapat hijau karena dapat harga di bawah ya, ini di 685 saya. Kemudian era ini saya dapat di harga 495 kalau nggak salah, atau 490. Nah, sementara yang saham-saham batubara yang saya hold sudah masih ini ya Pak, masih floating loss ya. Adaro ini saya minus 2% kalau nggak salah. Terus ITMG ini kemarin saya sudah sempat jual ya di harga 28. Nanti pertimbangan lagi kalau mau masuk ya, kita lihat kondisi pasar ya besok hari Senin, apakah ITMG ini masih dibawa turun. Kalau dibawa turun lagi saya mau masuk ini. Medco ini juga saya minus cukup banyak, ini minusnya 3% ya, tapi saya biarkan karena apa ya, karena Medco itu kalau sekali naik dia akan naik tajam ya. Jadi bagi teman-teman yang masih punya modal ini bisa masuk ke Medco itu 1045 1050 itu bagus. PTBA minus, United Tractor juga minus. PTBA minusnya kecil, Adaro minus lumayan ya, ITMG juga lumayan. Nah, kalau ITMG ini kan isunya pendapatan triwulan kedua turun ya teman-teman. Jadi diprediksi nanti IPS-nya itu sampai akhir tahun sekitar cuman 8.000, jadi separohnya dari IPS tahun lalu ya, karena harga komoditas kan turun ya, turun banyak sehingga wajar ya. Kalau Adaro ini yang aneh, ini Adaro IPS-nya naik. Nah, nggak tahu nih yang triwulan kedua ini kayaknya naik juga, tapi kok turun. Nah, ini nanti kita cari ya beritanya, kira-kira apa, apakah harga komoditas turun atau gimana. Nah, ini kalau teman-teman mau masuk Adaro ini lumayan, ini dia sudah tembus support 2370 ya, udah 2350. Nah, nanti mendekati 2330 ini bagus teman-teman, langsung HK aja ya, 2340 2330 ini keren. Adaro, Indi keren Indi ini 1960 support kuatnya, teman-teman boleh masuk mulai 1980. Kalau nanti Senin dibawa turun lagi langsung hajar aja ini di 1960, ini 1960 1950. Tapi secara bertahap masuknya, kalau nanti dibawa lagi ke 1935 kita masih punya dana. Jadi ini sempat naik di 2190, jadi potensi cuannya cukup besar ya teman-teman. Oh ya, ini yang khusus untuk trading atau swing ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau hold untuk jangka panjang, saham-saham seperti ini juga bagus, tapi teman-teman harus sabar ya. Seperti Adaro itu saya masih ada yang investing, ada yang saya trading kan ya. Yang saya investing ya saya hold aja, walaupun kemarin sempat menyentuh 2500 kalau nggak salah ya. Seharusnya sudah profit hampir 5%, tapi saya biarkan saja. Sekarang turun lagi malah floating loss sekitar 2%. Tapi saya biarkan, kalau yang untuk investing saya biarkan aja. Kalau yang untuk trading ya saya tetap ambil 2%, kadang 1,5% itu saya jual. ITMG kemarin juga saya untuk trading atau swing aja. Nah, saham
Indi, MDK, Medco, PTBA, United Tractor. PTBA ini masih tertahan ya. Sentimennya mungkin PTBA ini bulan Juni ya, masih jauh ya sentimennya. Coba kita lihat ini ya, harga batu bara apakah turun ya, coba kita lihat. Harga sekarang sudah harga batu bara. Harga batu bara malah naik teman-teman. Jadi Jumat kemarin tuh malah tembus 157 ya atau bulan Oktober ya. Kalau yang di bulan Juni Agustus 144. Jadi tetapi kok sahamnya turun ya. Nanti tak cari beritanya ya teman. Jadi kayaknya ada berita yang lain mungkin ini ya berkaitan dengan batu bara. Bisa naik. Oh ya, ini iuran produksi batu bara 2023. Nah, ini teman-teman, mungkin yang perlu jadi pertimbangan ya. Kalau nggak salah nah ini Badan Pungutan Iuran Batubara terbentuk sebelum 2023. Jadi mungkin ini ya salah satu penyebabnya. Jadi ada tambahan iuran untuk produksi batubara dan ini membuat saham-saham batubara rontok ya karena kemungkinan profitnya turun juga ya. Belum pasti ini Oktober, kalau yang 2023 kapan ya? Coba kita cari beritanya. Ini Adaro naik. Jadi beritanya itu positif. Ya, mungkin kaitannya dengan kinerja masing-masing ya. Kalau kinerjanya mungkin turun ya karena harga komoditas tidak sebagus tahun 2020. Tapi secara apa ya, fundamental perusahaan-perusahaan batubara itu termasuk perusahaan-perusahaan yang sangat bagus ya teman-teman. Harganya tumbuh, terus kemudian labanya juga tinggi gitu kan. Labanya itu 1 triliun ya kan, banyak ini ya. Mungkin ya masih di bawah saham perbankan ya, misalnya kayak BCA, BRI, Mandiri itu. BCA itu labanya berapa triliun itu? Rp24 triliun. Besar banget ya. Adaro berapa? Adaro 6,8 triliun. Jadi ya memang enggak sebagus saham perbankan ya labanya, cuman karena harga komoditas itu kan fluktuatif, jadi saya sukanya itu ya harga sahamnya juga fluktuatif dan gampang naik turun gitu ya. Jadi untuk trading atau swing bagus. Kalau untuk investing ya asalkan teman-teman sabar aja, ini bagus ya. Paling enggak saat krisis ya, saat harganya jatuh teman-teman segera masuk ya. Seperti ini 3 tahun yang lalu di tahun 2020 itu kan harga sahamnya kan jatuh ya di 645. Sekarang sudah 2350, kan keren banget.
ini berapa kali cuannya. Jadi itu. Jadi kesimpulannya eh, untuk saham-saham batubara itu mungkin sentimen harga komoditasnya nggak terpengaruh, tetapi mungkin lebih ke arah kebijakan di dalam negeri sendiri ya, terkait dengan eh, iuran yang baru ya terhadap produksi batubara. Terus mungkin juga sentimen yang lain, mungkin ada laporan keuangan yang turun ya seperti ITMG, kemudian Indi ini juga turun nggak salah ini ya. Oh, ini turunnya banyak ini. Indi turunnya banyak. Jadi itu yang menyebabkan harga saham batubara rontok ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetap gunakan money management yang ketat ya karena investasi sangat berisiko. Terus masuk secara bertahap ketika kita mengincar suatu saham ya. Jangan satu titik all in ya. Kecuali kalau benar-benar saham itu sudah di harga bawah atau bottom, teman-teman boleh all in. Nah, ini perlu pengalaman yang sangat apa ya, kalau nggak pengalaman ya kita nanti malah dipermainkan sama market maker ya. Jadi mending kalau saya lebih amannya bertahap. Terus portofolio itu kalau bisa tetap dibagi ya, ada komoditas, ada perbankan, ada consumer, sehingga ketika salah satu turun yang lainnya naik. Jadi bisa kita untuk trading atau swing itu nggak membosankan. Tapi kalau untuk investing ya sudah teman-teman tinggal masuk aja, tunggu nanti 3 tahun 5 tahun sahamnya akan tumbuh. Tentu saja di saham-saham yang fundamentalnya bagus ya, bukan saham-saham yang gorengan, saham-saham yang baru IPO yang nggak jelas. Kadang seperti itu, kita jangan mudah terjebak. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.